Setelah resmi bercerai dari Baim Wong, Paula Verhoeven mengaku terpukul dan merasa dipermalukan secara publik. Dalam unggahan di Instagram, Hotman Paris menunjukkan pesan langsung DM dari Paula yang meminta bantuannya secara hukum terkait persoalan yang ia rasakan saat ini. Isi pesan langsung DM Paula kepada Hotman Paris seputar permintaan dukungan hukum dan pendampingan. Paula tidak hanya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hotman Paris yang menaruh perhatian atas perceraian yang ia alami, tapi juga membuka isi hatinya secara jujur. Paula mengaku tidak kuasa menahan beban psikologis atas situasi yang dialaminya setelah perceraian yang mendapat perhatian publik secara masif. Pesan Paula ini terjadi setelah Hotman Paris sempat menaruh atensi terhadap putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hotman Paris menyoroti putusan hakim yang menyebut Paula istri durhaka karena selingkuh. Hotman Paris menegaskan perselingkuhan di mata hukum tidak sesederhana yang dibayangkan orang, karena selingkuh di mata hukum berarti hubungan badan yang bukan suami istri tapi sudah memiliki pasangan. Kalau hanya berkomunikasi dan lainnya, menurut Hotman Paris bukanlah perselingkuhan secara hukum. Oleh sebab itu, Hotman Paris menilai semua harus dibuktikan dengan baik. Sebagai informasi, Paula Verhoeven resmi bercerai dari Baim Wong setelah sidang putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025. Paula dan Baim Wong resmi bercerai setelah menjalani proses sidang selama 185 hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Paula Verhoeven dituduh selingkuh. Kemarin siapa nih yang udah pada dukung? Jadi Kak Paula dan Baim itu udah resmi bercerai guys. Tapi ada omongan katanya ada orang ketiga. Dan omongannya ini ditetapkan secara resmi ya guys, bukan hanya isu belaka. Udah banyak banget netizen yang langsung kecewa. Padahal dulu tim Paula, ternyata Paula selingkuh. Tapi kalian tahu apa? Ternyata baru-baru ini Kak Paula membuat laporan bahwasannya tuduhan tersebut adalah fitnah. Selama Kak Paula berumah tangga, tidak ada yang namanya perselingkuhan. Jadi Kak Paula ada membuat laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berada di Pengadilan Agama Jaksel. Kak Paula mengaku bahwasannya selama ini beliau telah menjaga mental kedua anaknya, dan suatu hari anak-anaknya ini akan tumbuh dewasa, pasti akan shock dan juga akan merasa terbebani melihat berita yang beredar. Jadi kalau kalian gimana guys? Apakah masih tim Paula atau sudah berubah? Kalau gue pribadi melihat tindak berani yang dilakukan Kak Paula, kayaknya kita masih bisa lihat deh ke depannya bagaimana hasil keputusan. Semangat untuk Kak Paula, aku yakin orang baik, orang benar suatu hari nanti pasti akan menang, pasti akan mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Paula Verhoeven disebut sebagai istri durhaka. Kok bisa? Maksudnya istri durhaka tuh gimana sih? Disclaimer, gue akan menjelaskan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Jadi gue nggak menjelaskan tentang fikihnya lah. Kalau berdasarkan agama Islam, gue kurang paham. Gue akan menjelaskan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Istri durhaka kalau menurut KHI, kompilasi hukum Islam itu namanya istri nusus. Ada di pasal 84. Istri dapat dianggap nusus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusus dari istri harus didasarkan oleh bukti yang sah. Kalau berdasarkan berita yang gue baca, karena gue nggak baca putusannya ya, gue belum tahu isi putusannya. Kalau itu disebut istri durhaka atau istri nusus itu karena dia terbukti melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Berarti dia tidak melakukan kewajibannya kepada suami, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Permohonan cerai talak Baim Wong terhadap Paula Verhoeven sudah diputus dan Paula Verhoeven mendapatkan mut'ah sebesar 1 miliar rupiah. Padahal dia terbukti nusus. Loh kok bisa nusus tapi masih mendapatkan mut'ah 1 miliar? Ya,
Jadi proses persidangannya sampai 21 kali, dan beberapa hari yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan secara elektronik. Nah, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Baim Wong untuk ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Nah, di samping itu, Majelis Hakim menolak tuntutan Paula Verhoeven berupa nafkah idah dan nafkah madiah, tetapi mengabulkan tuntutan mengenai mut'ah. Dari tuntutan 3 miliar dikabulkan 1 miliar. Kemudian mengenai anak, Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama atau joint custody. Nah, jadi itu garis besarnya. Adapun detail-detailnya tentu tidak akan saya sampaikan di sini karena itu menyangkut substansi. Nah, jadi berdasarkan pasal 149 kompilasi hukum Islam, seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya di pengadilan agama itu wajib memberikan nafkah sepanjang si istri sudah dikauli atau pada tukul dan si istri tidak terbukti nusus. Nah, berbeda dengan mut'ah. Mut'ah itu bukan nafkah ya, Anda harus paham. Mut'ah itu pada dasarnya bermakna kenang-kenangan, tapi juga bisa bermakna kompensasi. Nah, ini nggak ada kaitannya apakah nusus atau tidak ya. Nah, karena itulah walaupun Paula Verhoeven terbukti nusus, dia tetap berhak mendapatkan mut'ah sebesar 1 miliar. Tapi ingat, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Baik pemohon maupun termohon masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Dan kalau misalnya tidak ajukan banding, apalagi kasasi, kita nggak tahu apakah nanti putusan ini akan tetap atau berubah. Jelas. Tapi sih dari tadi nanya siapa Paula sama Baim Wong. Udah cerai? Udah cerai dia beberapa hari lalu. Ya kan, jadi nih si Baim Wong, jadi si Paula pertama dia ketahuan tuh selingkuh katanya sama inisial S. Inisial S udah Surya. Katanya ini mah ya agak tahu gua. Tapi katanya gitu terbukti. Nah, terus si Paula minta nafkah idah madiah ame mut'ah, pokoknya totalnya 1,4 M. Enak banget ya jadi artis mah tinggal ngomong Bang Baim. Ya kalau kita kan ini udah kagak serumah ini ya udah Neng mah minta aja udah 1,4 M udah deh Bang dah, kagak apa-apa deh kita cerai, tapi gue dikasih duit Bang. Iya oke, Neng oke gitu kata Bang Baim. 1 M akhirnya lah, kan lumayan ya. Coba kalau kita ya misalnya cerai sama laki kita, ya udah perang ya, udah batin, boro-boro dapat uang 1 M. Iya, terus ya buat anak dapat 80 juta. Maksudnya si Paula minta gitu per bulannya 80 juta. Enak banget dah jadi artis mah ya. Ya kalau artis sama aku juga dah. Nah kalau kita lagi ngapain dah ya, kagak bersyukur banget gua jadi manusia ya. Kalau kita bersyukur loh. Lah iya, apa yang mau diminta sama laki kita, apa lagi nih yang selama ini hidupnya gitu ya. Misalnya nih misalnya gue gitu, kita yang kerja lah, pintar duit sama siapa, sama dia lah, bagaimana ya. Ya udah gitu kan, pengen tahu tadi kabarnya kan tentang Paula sama si Baim Wong. Ya udah itu kayak begitu. Akhirnya mereka bercerai. Baim Wong setuju kasih uang 1 M buat Paula gitu. Terus Paula gimana? Paula lu tanya aja sendiri. Akhirnya dia hubungannya lanjut tapi kagak sama orang yang dipikir sama itu selingkuhannya. Kagak tahu gua kagak mau gibah. Gua kali ini gua nggak mau gibah, nggak boleh gibah tuh dosa. Anaknya kayaknya diasuh bersama karena kata Baim ternyata jadi ibu itu susah gitu ngurus anak. Selama 8 bulan apa berapa dah gitu. Selama 8 bulan dia soalnya menjadi bapak jadi ibu juga gitu katanya. Belum lagi ntar pas anaknya mau tidur nangis apa segala macam lah.
Emang iya, emang lu pikir gampang ya jadi emak? Jadi emak, ngurusin anak, ngurusin laki, susah. Lu pikir makanya nih buat laki-laki yang ngegampangin ya. Kita katanya seharian misalnya nih di rumah udah ngurusin anak, kayak ntar pas dia pulang misalnya di rumah belum rapi, dia ngomong gini, ngapain aja sih kerjaan dari tadi, sumpah pengen gue timpuk gitu mah, bener-bener pengen gue timpuk pakai apa tuh namanya inian yang buat dermaga kapal tuh ya, pengen gue timpuk beneran. Seharian ngapain aja, lu pikir rumah rapi, makanan udah tinggal makan, gue ini scroll TikTok doang seharian. Kan Bang Baim kan kagak enak kan ya. Iya tuh, lu tanya Bang Baim tuh buat para laki deh emang nih ya. Jangan sekali-kali lu ya, sekali-kali ngomong sama istri lo, kalau misalnya istri lo lagi ribet gitu, terus kemauan lo kagak diturunin, ngapain aja dari tadi emang di rumah, pikir sendiri pakai otak. Heran. Udah